Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Fitria Arifiana dengan NIM 233140700111104. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai project based learning yang akan digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan komputer yang dibina oleh Pak Johan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kriptografi dan implementasi demo project. Nah, jadi kriptografi itu apa sih? Ini merupakan teknik untuk mengamankan data dengan mengubahnya menjadi tidak terbaca melalui proses enkripsi dan dekripsi untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan keaslian data. Jadi ini memastikan informasi yang sensitif itu tidak akan bocor oleh pihak ketiga. Nah, seperti ini ilustrasinya. Jadi dari plain text diubah menjadi ciphertext itu namanya enkripsi. Kemudian dari ciphertext ke plain text itu disebut dekripsi. Nah, dari proses ini dibutuhkan algoritma dan kunci atau key. Selanjutnya, algoritma kriptografi itu ada tiga, simetris, kunci untuk mengenkripsi dan mendekripsinya sama. Sedangkan untuk asimetris itu kuncinya berbeda. Dia menggunakan public dan private key. Selanjutnya ada hash, itu mengubah data menjadi bentuk lain yang tidak terbaca dan tidak dapat dikembalikan ke data asal. Nah, di sini ada kriptografi simetris. Ini menggunakan kunci yang sama ya, jadi tidak ada perbedaan. Contohnya adalah AES, DES, dan triple DES. Keuntungannya ini prosesnya sederhana, cepat. Namun kelemahannya adalah jika kunci diketahui oleh pihak ketiga, maka data bisa didekripsi. Selanjutnya ada kriptografi asimetris. Ini menggunakan pasangan kunci public dan private. Contohnya ada RSA yang biasanya digunakan di perbankan, kemudian ada SEC. Keuntungannya ini lebih aman tentu saja, namun kerugiannya ini lebih kompleks. Nah, untuk hash sendiri ini mengubah menjadi kode yang tidak terbaca dengan panjang yang tetap. Nah, panjang yang tetap itu maksudnya dia fixed size output, selalu sama karakter panjangnya. Misal kita buat 5, itu akan 5 juga. Contohnya itu ada MD5, SHA1, SH2, CRC32. Kelebihannya ini datanya tidak dapat didekripsi, namun kekurangannya hasil hash yang sama akan sama juga dengan inputnya. Contohnya, saya sudah mencobanya di sebuah website MD5, memasukkan Atika Arifiana, kemudian di generate, itu MD5-nya akan sama. Ini berbeda websitenya, dan ini kodenya sama persis Atika Arifiana. Jadi ini merupakan sebuah kelemahannya ya, karena sama hasilnya, seperti itu. Hasil hash akan sama dengan input data yang sama. Benar. Selanjutnya ada salt. Nah, gimana sih biar tadi itu setelah passwordnya di hash itu gak sama nih. Misal ada kejadian dua pengguna atau user yang menggunakan password yang sama, misal mie ayam gitu. Nah, hashnya nih akan sama. Kemudian kita memerlukan yang namanya salt. Ini nilai unik yang akan ditambahkan ke data sebelum di hash. Biasanya bisa diletakkan tengah, awal, atau akhir. Nah, karena terdapat nilai unik di datanya, maka hasil hashnya akan berbeda nantinya. Meskipun awalnya passwordnya sama nih, tapi udah dikasih salt, jadi hashnya berbeda. Yang pertama ada database. Data dienkripsi sebelum disimpan di database. Namun, ini berlaku hanya untuk data yang sensitif, misalnya seperti nomor induk kakak atau nomor KTP, maupun bisa juga dengan tanggal lahir, karena biasanya orang-orang
memakai tanggal lahir untuk PIN ATM dan sebagainya. Namun, di sini juga tidak semua data yang akan disimpan di database itu dienkripsi dulu. Seperti contoh di e-commerce seperti Shopee, itu tidak mungkin semua data dienkripsi dulu. Karena misal beribu-ribu berjuta-juta orang yang menggunakan aplikasi tersebut, itu akan memengaruhi user experience yang jelek atau kurang bagus. Jadi prosesnya itu lumayan kompleks ya. Kemudian selanjutnya yang kedua ada operating system. Ya, seperti biasa di Windows ada BitLocker, macOS ada Firefox, di Linux ada Lux, kemudian di Windows ada lagi encryption file system. Di berbagai aplikasi seperti yang sudah saya sebutkan, website maupun Tokopedia, Shopee. Selanjutnya dari protokol komunikasi jaringan komputer. Ini misalnya seperti HTTP, SFTP, FTPS maupun SSH. Nah, ini ada HTTPS Secure Network Protocol. Ini mengamankan data di jaringan komputer yang menggunakan protokol HTTP. Jadi komunikasi datanya ini diamankan menggunakan SSL atau TLS untuk melakukan enkripsi maupun dekripsi. Dan ini membutuhkan sertifikat authority yang diakui, sertifikat SSL yang sudah terakreditasi, istilahnya misal seperti kita membeli sebuah rumah, kita memerlukan tentu saja sertifikat yang dipercaya oleh publik atau masyarakat umum, tidak sembarangan. Misal kalau rumah kita membutuhkan dari BPN maupun ATR. Nah, sama dengan HTTP ini juga memerlukan sertifikat yang valid. Misal TPS ini menggunakan port 443, HTTP biasanya menggunakan port 80. Di sini saya memberikan sebuah contoh, jika membuka website Google, connectionnya terlihat secure, kemudian klik ke sertifikat is valid, detailnya seperti ini, jadi ada sertifikat dan public key-nya. Public key yang dari kita sebagai pengguna, kemudian private key-nya sendiri diatur oleh Google. Kemudian ada Secure Network Protocol SSH, mengamankan komunikasi data dari manajemen server via remote akses melalui jaringan komputer. Biasanya untuk transfer file, untuk remote access server, menggantikan protokol telnet dan FTP yang tidak aman. Ini merupakan ilustrasinya. Jadi, misal kita nih klien SSH mau mengirim ke SSH server, itu hello, nggak langsung hello plain text ke SSH. Jadi datanya tidak akan bocor. Ini melainkan ini akan di-encrypt dulu menjadi data yang tidak terbaca, kemudian di-decrypt lagi menjadi data plain. SSH sendiri biasanya digunakan ya. Kita dulu biasanya menggunakan komen dari komputer kita untuk ke server. Nah, itu tidak dienkripsi dan bisa ada risikonya. SSH sendiri ada protokol enkripsi SFTP maupun SCP. Enkripsi ini beda, namun intinya akan sama mengamankan komunikasi data FTP. Selanjutnya ada steganografi. Ini adalah ilmu atau teknik penyembunyian pesan dalam media penyimpanan seperti gambar, audio, ataupun video tanpa mengubah tampilan visual atau audio dari media tersebut secara signifikan. Biasanya dilakukan dengan mengubah bit atau pixel dalam media penyimpanan menggunakan teknik least significant bit. Contoh di sini saya memberikan sebuah media gambar. Jadi steganografi ini tidak akan terlihat oleh mata manusia yang cuman ya udah terlihat sama. Kita jadi tidak tahu ada pesan tersembunyi. Misalnya original image-nya seperti ini dan di hidden message-nya itu ada di bagian warna merah. Di sini ada pengubahan nomor bit yaitu di bagian belakang itu ditambahkan angka 1, diubah menjadi 1, tidak 0 lagi.
Selanjutnya, untuk demo project sendiri, saya menggunakan implementasi algoritma RSA untuk enkripsi pesan instan di lingkungan jaringan komputer. Kenapa saya menggunakan ini? Kenapa saya memilih untuk project ini? Karena dalam era digital sekarang, keamanan komunikasi menjadi hal yang sangat krusial, terutama dalam pesan instan yang rentan terhadap kebocoran informasi dan serangan cyber. Jaringan yang tidak dilindungi berisiko disadap sehingga diperlukan mekanisme perlindungan yang kuat. Algoritma RSA sendiri menawarkan solusi dengan mengeksekusi pesan menggunakan kunci publik untuk penerima dan hanya dapat didekripsi oleh pemilik kunci private. Integrasi RSA sendiri berbasis jaringan lokal yang akan saya implementasikan dan dapat meningkatkan keamanan komunikasi secara signifikan. Saya menggunakan RSI juga karena ingin mem-approve bagaimana sebuah sistem perbankan itu berjalan. Tujuannya ada enkripsi pesan berbasis RSA, kemudian rekoneksi real time, selanjutnya pembaruan status pengguna secara langsung dan antarmuka intuitif untuk pesan enkripsi. Kemudian di sini ada dua hal di kriptografi asimetris yang saya gunakan. Akan ada kunci public dan private, kemudian server yang mengelola itu untuk koneksi antar klien, kemudian klien itu bertanggung jawab atas enkripsi dan dekripsi pesan. Selanjutnya, saya akan mencoba demo project yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code dengan bahasa Python untuk implementasi RSA chattingannya. Kita akan langsung coba Python socket underscore server dot py. Nah, di sini ada alamat IP dan port yang akan digunakan. Kemudian untuk menambahkan klien, kita akan membuka lagi command prompt di yang baru. Kita akan mengetikkan Python app.py. Nah, kemudian ini tampilannya harusnya kosong. Tampilannya ulang ya? Oh, Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Kemudian untuk menambahkan klien atau pengguna user, kita menggunakan command prompt yang baru. Jadi kita ketikkan Python app.py. Nah, tampilannya harusnya kosong ya. Karena ini udah saya coba dulu tadi sebelum presentasi. Nah, jadi di sini kita kosongin dulu. Di sini ada alamat IP yang udah tertulis, yaitu sampai 16 ini. Kemudian kita copy, dan di portnya itu 1234. Username-nya kita coba pakai Atika, join. Kemudian sudah masuk di terminal, bahwa ada username Atika. Aduh, Masya Allah. Selanjutnya kita akan membuat dua user lagi. Jadi kita akan menggunakan tiga user. Kita coba lagi Python app.py. Apa yang salah nih? CD dulu kayaknya deh. Salah tipu anjay. Kemudian kita akan menambahkan dua user lagi karena kok kita anjay, saya. Kemudian saya akan menambahkan lagi dua user. Nanti kita harus kita anjir kebiasaan. Kemudian saya akan menambahkan dua user lagi menggunakan command prompt yang berbeda. Jadi nanti akan ada tiga user.
Python app.py. Oke, tinggal ganti namanya. Saya mau Fitria, Fitri. Coba. Oke, sudah masuk di sini. Ada Atika, Fitri, dan lagi satu. Saya akan buat Arifian. Jadi lihat sudah ada 3 user. Nah, jadi di sini sudah ada 3 ya. Bentar, saya coba. Nah, di sini sudah ada 3 user, Atika, Fitria, dan Arifiana. Di sini di command prompt saya sudah coba juga tadi. Nah, misal nih, ini dari Fitri mau ngechat Atika. Hai, Tik. Kita tujukan, kemudian kita send. Nah, ini dari Fitri ada ngechat Atika dan itu terlihat di kedua orang ini saja. Namun untuk di bagian Arifiana tidak mendapatkan pesan apa-apa. Kita coba lagi kabar ke Fitri. Nah, untuk dari Arifiana ke Fitri itu ada antara mereka berdua, sedangkan Atika sekarang tidak mendapatkan pesan apa-apa. Seperti inilah contoh dari implementasi RSA untuk chat instan di lingkungan lokal. Nah, di sini kita lihat sendiri dari apa kabar dari Elviana tadi. Dia mengubahnya dari plain text kemudian ke ciphertext, apa kabar menjadi angka. Kemudian, jadi di sini terlihat dari Arifiana tadi kan mengechat apa kabar. Itu plain text kemudian diubah di encrypt menjadi ciphertext menjadi angka. Kemudian di yang tertera nanti itu di decrypt diubah lagi menjadi plain text. Sama juga halnya dengan Fitri yang tadi ngechat Atik. Nih, jadi ada Hai Atik itu yang diterima dengan plain text. Namun di dalam sistem itu sudah diubah dulu jadi encrypt, diubah jadi dari ciphertext, kemudian di decrypt. Seperti itu. Jadi dari sisi Atika pun mendapatkan Hai Atik dan apa kabar dari Erviana ini juga di ciphertext dulu, kemudian nanti di decrypt, di plain text lagi dari yang tadinya cipher. Baik, seperti inilah demo project chat instan menggunakan bahasa Python dengan kriptografi asimetris menggunakan 2 key yaitu public dan private, mengubah dari plain text, kemudian dienkripsi menjadi ciphertext, kemudian didecrypt menjadi plain text lagi. Hasil dan pembahasan dari implementasi yang telah dilakukan, sistem ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu keamanan, terbukti efektif dalam menjaga kerahasiaan komunikasi, kemudian efisiensi, enkripsi yang dilakukan di sisi klien mengurangi beban kerja server, selanjutnya kemudahan penggunaan antarmuka responsif dengan fitur koneksi real-time. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk bertukar pesan dengan keamanan yang lebih baik karena setiap pesan telah dienkripsi dan hanya dapat didekripsi oleh penerima yang sah. Kesimpulannya,
dari demo project ini berhasil mengembangkan aplikasi pesan instan yang aman menggunakan algoritma RSA. Sistem ini menggunakan arsitektur client server di mana server mengelola koneksi dan distribusi kunci publik sementara klien menangani enkripsi dan dekripsi. Keunggulannya keamanan tinggi, efisiensi komunikasi, dan antarmuka yang responsif. Hasilnya, ini membuktikan bahwa RSA adalah solusi yang efektif untuk meningkatkan keamanan komunikasi dalam jaringan lokal serta kontribusi pada pengembangan platform komunikasi yang lebih aman di era digital. Baik, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.